Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus. Apa kabarnya malam hari ini? Saya berdoa semua kita dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan beribadah bersama. Kita akan datang sama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan mengucap syukur atas segala penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kita selama satu hari ini. Sebab di dalam firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk saat ini kita sama-sama datang menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, jiwa kita untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat Tuhan kita bisa menemukan kedamaian. Di dalam Yesaya 30 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, saja kita tundukkan kepala kita di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan. Dan kami mau merendahkan diri kami mau mengatakan bahwa itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan. Namun semata-mata karena kasih anugerah-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam setiap pribadi kami Tuhan. Bapa yang baik, tak ada sesuatu apapun yang bisa kami balas akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya lewat ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Malam hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Membawa seluruh pergumulan hidup kami Tuhan Yesus. Sebab kami yakin dan percaya hanya Engkau yang mampu menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saja untuk kita bermazmur bagi nama Tuhan. Kita menyatakan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Bahwasanya untuk kasih setianya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik dahulu, sekarang dan bahkan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan-Mu, sebab Kau yang layak, Kau yang layak disembah, ditinggikan, Yesus. Haleluya. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus.
sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, ya Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, ya Yesus. Ku sembahkan. Inilah kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu, kami mau menyatakan akan kebesaran-Mu Tuhan. Siapa inilah kerinduan kami Bapa, keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hanya untuk
Siap hanya dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hanya di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami merasakan kedamaian Tuhan. Hanya Kaulah yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku tinggikan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hanya Engkau satu-satunya penolong dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menjaga kami. Bahkan sehelai rambut di kepala kami tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
peliharaku seumur hidup. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang mengurapi kita semua. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, semuanya yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk saat ini Tuhan, kami bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerjalah. Roh Kudus mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan. Shalom, apa kabar? Dahsyat luar biasa ya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah sampaikan kita sampai bulan ini, bulan Februari, sebentar lagi bulan Maret. Itu karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di ibadah doa hari ini. Saya diberikan tema dari gereja, berdoa dan bekerja. Bukan hanya berdoa saja, tapi juga bekerja keras. Kita sering mendengar istilah ya dari bahasa Latin, ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Tuhan meminta kita dari sejak Adam dan Hawa diciptakan. Pada saat di Taman Eden, Tuhan sudah memerintahkan kepada Adam, Tuhan untuk Adam memelihara, mengusahakan Taman Eden. Dan ketika Adam juga keluar dari Taman Eden, Adam juga harus bekerja untuk mencari nafkah, untuk mencari makan. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 28 bunyinya seperti ini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang mencuri
sama saja seperti orang yang malas. Orang yang mencuri, dia ingin memiliki harta orang lain tanpa dia harus bekerja keras. Itu adalah dosa dan Tuhan melarang orang yang mencuri. Dan ternyata pada saat ini sudah marak banget ya. Seperti orang korupsi, orang melakukan pencurian, orang melakukan perampokan. Bahkan sekarang marak dilakukan penipuan-penipuan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Kenapa? Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Karena apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau kita mempunyai satu kemampuan, baiklah kita bekerja sendiri dengan tangan sendiri. Jangan kita mau memiliki hak orang lain, barang orang lain, uang orang lain untuk kepentingan diri sendiri dengan sesuatu pekerjaan yang tidak baik. Tetapi baiklah kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Tangan orang rajin membuat kita kaya. Di Amsal mengatakan seperti itu ya. Dan kita jangan malas. Karena di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Di situ di dalam firman Tuhan, Tuhan mengumpamakan seperti seekor semut yang rajin. Ya, mari kita baca di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Bunyinya, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Pernah Bapak Ibu Saudara melihat semut satu atau beberapa semut, dia membawa sedikit remah-remahan roti atau makanan. Pernah melihat? Saya pernah. Dan ternyata semut itu Tuhan memberikan contoh adalah binatang yang rajin. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau semut aja Tuhan berikan kerajinan. Kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan memberikan kita roh, kita diberikan hikmat, yaitu supaya kita dapat bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Kemudian di ayat 9, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurnya? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Kalau kita malas, di rumah hanya tidur-tiduran saja, tidur, bangun, makan, nonton, tidak ada yang dilakukan, apapun yang dilakukan. Itu namanya pemalas. Orang pemalas, Alkitab mengatakan tidak makan. Tetapi Tuhan mau kita bekerja keras. Ya. Seperti tadi di Kejadian 6 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi baiklah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman, mari kita mengikuti firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja. Jadi bukan saja berdoa, berdoa penting, tetapi kalau kita berdoa terus, itu bukan orang berhikmat, ya. Tetapi kita bekerja terus tanpa berdoa, itu juga tidak baik. Tetapi Tuhan minta kita berdoa dan bekerja. Nah, di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang Tuhan memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ya, ada 5 talenta.
kemudian ada 2 talenta, dan ada 1 talenta. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa orang yang mempunyai hikmat, yang dia diberikan tanggung jawab, melakukan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada tuannya, maka hambanya itu melakukan sesuatu yang baik. Dia melakukan sesuatu yang benar sehingga apa yang diberikan oleh tuannya itu menjadi berkembang 2 kali lipat, bahkan bisa lebih kali lipat lagi. Karena apa? Karena hambanya hamba yang rajin. Dia tahu bahwa tuannya nanti akan meminta pertanggungan jawab. Ya, tetapi hamba yang satu, ya, tentunya hamba ini berarti orang ini malas. Kenapa? Karena orang ini dia hanya menyimpan talenta yang diberikan kepada hamba ini dan tidak menghasilkan apa-apa, ya. Tidak menghasilkan apa-apa dan mendapatkannya bukan hasil yang berkali lipat, tetapi hasilnya adalah hukuman dari tuannya. Ya, jadi kita semua kita belajar untuk apa? Kita rajin, kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerjalah. Nah, di dalam Alkitab juga ada kita tahu tentang kisah daripada Yakub, di mana Yakub dia pergi dari bapak ibunya, keluarganya, dia pergi kepada pamannya yaitu Bapak Laban, ya. Yakub bukan orang yang malas. Yakub orang yang rajin. Terbukti ketika dia datang ke rumah Laban, dia tidak punya harta yang banyak, tidak punya mungkin ya. Tetapi karena dia rajin, ya, di 7 tahun pertama dia rajin karena ingin mendapatkan sesuatu, ya, anak daripada Bapak Laban. Nah, ketika saat itu 7 tahun kemudian dia bekerja kembali dan menghasilkan sesuatu yang banyak, harta yang banyak. Nah, orang yang rajin, orang yang bekerja, disertai dengan doa, maka ada berkat Tuhan yang hadir, yang ada di dalam hidup kita. Oke. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 mengatakan seperti ini, perintah Tuhan untuk berdoa, untuk bekerja. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayat 7, Tuhan sudah minta bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota kemana Tuhan buang. Artinya di mana Tuhan tempatkan, ya. Baik ketika kita bekerja di kantor, kita menjadikan kita saluran berkat. Apakah kita berdoa untuk kantor kita supaya kantor kita menjadi kantor yang diberkati Tuhan? Ketika kita bekerja, mungkin bekerja di rumah, Tuhan mampukan supaya dapat diberikan hikmat, mendapatkan berkat, ya. Ketika mungkin anak-anak yang masih belum bekerja, masih sekolah, ya, Tuhan memampukan dia untuk bekerja keras, untuk dia mendapatkan hasil yang baik. Jadi orang yang mempunyai niat atau dia mau mempunyai hasil yang baik, tetapi dia tidak berusaha, itu tidak bisa, sia-sia. Tetapi Tuhan mau dimanapun kita ditempatkan, baik di pekerjaan kantor kita, baik
di pekerjaan di luar kantor kita, atau mungkin secara wira swasta. Tuhan mau supaya kita usahakan kesejahteraan kota kemana Tuhan tempatkan buat kita. Mungkin ibu rumah tangga itu juga bekerja. Karena apa? Bekerja membantu suami di dalam mencari nafkah. Ya, para pelajar juga bekerja belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya, tentunya kita harus memberikan contoh yang baik sebagai pekerja. Rajin dalam arti kita juga disiplin. Kita tidak mencuri waktu untuk bermain-main. Ya, supaya di mana kita ditempatkan, nama Tuhan dapat disenangkan. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, kita melakukan kejujuran, tidak korupsi. Ya, kita melakukan sesuatu yang baik. Kita berdoa supaya tempat di mana kita bekerja itu diberkati Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Karena segala pekerjaan kita, upaya kita itu menghasilkan uang, memang kekayaan. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan akan memberikan berkat, ya. Jadi tidak boleh berdoa saja, tidak bekerja, tetapi bekerja dengan berdoa. Oke. Ada satu statement bilang begini, bekerja tanpa berdoa adalah kesombongan. Benar? Ya, kalau kita bekerja tanpa doa, wah saya bisa bekerja sendiri, saya mampu, dengan tangan saya sendiri saya bisa bekerja. Itu namanya orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Karena di Yeremia 17 ayat 5-8 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa? Karena kekuatan sendiri itu, kekayaan itu adalah kalau tidak disertai dengan berkat Tuhan itu sia-sia. Ya. Orang mempunyai harta yang banyak, tiba-tiba bisa habis seketika. Misalnya ada satu gempa atau hal yang lain yang mungkin tidak diinginkan, itu habis dengan seketika. Ya, jadi tidak boleh orang menyombongkan diri, nih saya bisa bekerja dengan baik. Karena saya maka pekerjaan ini bisa selesai. Tidak. Tapi Tuhan menginginkan supaya kita mengandalkan Tuhan. Ya, mari di firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Jadi setiap apapun, setiap pekerjaan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari libatkan Tuhan dalam hal apapun. Saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, jauh memberkati kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Karena berkat Tuhan itu berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kita dapat bekerja, itu berkat Tuhan. Makanya kita harus berdoa senantiasa dan bekerja. Karena itulah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan malas, tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau saat ini kita belum bekerja, Tuhan memberikan kita hikmat. Banyak sekali sesuatu yang bisa kita hasilkan. Tangan orang rajin bisa menjadikan kaya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hikmat. Jadi tidak ada kata kemalasan. Mari kita ikutin firman Tuhan. Kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa dan bekerja. Kita anak-anak Tuhan, mari kita melakukan sesuatu yang baik.
kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih saat ini Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Saat ini saya mau bekerja, berkati tangan kami yang bekerja, sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan memberikan keberhasilan. Amin. Mari berdoa dan bekerja. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sama-sama, mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, yang kami percaya, yang kami sembah, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang berdoa dan bekerja. Mari Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kerajinan-Mu Tuhan, supaya kami melakukan sesuatu yang baik Tuhan. Kami percaya berkat datangnya daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap apapun yang kami lakukan. Tuhan memberikan keberhasilan untuk setiap jemaat-jemaat yang saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang dia kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan, mampukan kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kami mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini boleh memberkati kita dan bisa menjadi patokan dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita angkat satu pujian, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita naikkan doa syafaat, saya akan bacakan satu ayat yang terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dengan segala kesalehan dan kehormatan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini ya Tuhan, kembali kami arahkan hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan, Allah yang adalah sumber jawaban dari segala pergumulan, baik bangsa di tempat ini ya Tuhan, maupun segala umat ya Bapa yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami membawa ya Tuhan, situasi politik dan keamanan ya Tuhan, yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini ya Bapa. Kami mohonkan kiranya perlindungan-Mu ya Tuhan, dari segala bentuk-bentuk ancaman ya Bapa,
baik melalui keagamaan, ancaman-ancaman ya Tuhan, yang senantiasa merongrong ketentraman bangsa ini ya Bapa. Kami mohonkan kiranya dijauhkan di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Bahkan niat-niat ya Tuhan yang ingin memecah belah bangsa ini ya Tuhan, kami mohonkan kemurahan Tuhan untuk menghalau segala niat-niat jahat ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan situasi politik yang ada di tengah-tengah bangsa ini tidak dijadikan kendaraan ya Tuhan untuk membawa bangsa ini terpecah belah ya Bapa. Karena itu kami mohonkan ya Tuhan, hikmat-Mu ya Bapa, turun atas pimpinan-pimpinan kami ya Tuhan, presiden dan wakil presiden, dan lembaga-lembaga negara ya Tuhan, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Kiranya terus diberkati dengan hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, agar mereka ya Bapa dalam menunaikan tugas-tugas mereka ya Tuhan, ada senantiasa pertolongan dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan ya Bapa. Sehingga ya Tuhan mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab ya Bapa. Karena itulah ya Tuhan kami tak henti-hentinya mohon kemurahan dan kebaikan Allah agar tercurah bagi bangsa kami ya Tuhan. Bapa, saat malam hari ini kami juga teringat ya Tuhan dampak daripada gempa yang ada di Turki ya Tuhan, yang begitu banyak memakan korban ya Tuhan. Kami mohonkan kiranya ya Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan ya Tuhan, bagi umat-Mu ya Bapa yang ada di Turki, yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami duka yang dalam ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan terus mendukung di dalam doa ya Bapa, agar pemerintahan Turki dan seluruh jajaran yang ada ya Tuhan, dimampukan untuk menangani gempa ini dengan baik ya Bapa. Biar kiranya pasca gempa ini ya Tuhan ada begitu banyak yang harus mereka kerjakan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan ya Bapa, kami percaya ya Tuhan akan menjadi indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar kiranya lewat segala peristiwa ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadir untuk menyatakan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, inilah segenap doa kami, hanya kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu ya Tuhan. Kami membawa doa kami di hadapan-Mu, khususnya untuk gereja-Mu Tuhan, di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat rencana renovasi ya Tuhan, di gereja-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang Tuhan menyediakan segala dana dan biaya yang kami perlukan ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang menyediakan ya Tuhan. Allah mencukupi segala kebutuhan daripada gereja-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap rencana ya Tuhan, program yang dilakukan Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pertolongan-Mu ya Tuhan, penyediaan daripada-Mu ya Tuhan, turun atas gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim yang akan berangkat ke Aceh ya Tuhan, dalam rangka peresmian Tuhan gereja-Mu Tuhan yang ada di Aceh Tenggara ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tim yang akan berangkat ya Tuhan. Perlindungan-Mu, pengurapan-Mu turun atas setiap tim yang akan berangkat ya Tuhan. Sehingga Tuhan lewat gereja-Mu yang ada di Aceh ya Tuhan, boleh banyak jiwa boleh datang kepadamu ya Tuhan.
Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk setiap kegiatan ibadah yang dilaksanakan di gereja-Mu Tuhan, di tempat ini ya Tuhan, baik ibadah raya Tuhan, ibadah-ibadah kategorial ya Tuhan, ibadah rayon, ibadah komsel ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Dan lawatan-Mu boleh terjadi di dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami rindu pemulihan boleh terjadi dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita karena Engkau sudah memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadat kita pada malam hari ini. Sebelum itu, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapa di surga, di akhir daripada persekutuan kami ya Tuhan, kembali kami naikkan syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang terus menguatkan kami, memberikan petunjuk-petunjuk bagi kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami serahkan segenap umat Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka, keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Usaha pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Biarlah oleh campur tangan Allah, Tuhan yang membuat mereka berhasil ya Bapa. Bahkan segala pergumulan yang ada ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Itulah yang terbaik datangnya dari Allah.
Kami juga terus mendukung anak-anak kami yang sedang studi dalam perkuliahan ya Tuhan, biar kiranya Tuhan menolong mereka, kan mereka tetap diberikan semangat untuk berprestasi dan berkarya yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sekarang saudaraku arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat yang datangnya dari Allah, seperti firman Tuhan yang berkata, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang terimalah anugerah dari Bapa di surga, kasih yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.